Shalom adik-adik Semelingkit yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas kita semuanya ya. Ayo kakak ajak untuk adik-adik berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan memuji Engkau, akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita.
Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, tolong kami untuk kami bisa mengerti ya Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Paulus berkhotbah di Athena. Kelanjutan dari minggu kemarin ya. Kita masih belajar tentang Bapak Paulus. Nah, firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34. Dan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Untuk ayat hafalannya terdapat di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11b, bunyinya, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Adik-adik, ingat ya cerita minggu kemarin tentang jemaat yang ada di Filipi. Antara kota Filipi dan kota Tesalonika terdapat sebuah jalan raya yang lebar yang menghubungkan kedua kota ini. Pada suatu hari terlihat 3 orang yang berjalan agak perlahan, yang mudah memikul barang-barang yang paling berat. Mereka adalah Paulus, Silas, dan Timotius. Timotius yang tidak ikut dianiaya senang sekali dapat menolong Paulus dan Silas yang tubuhnya masih lemah. Mereka tidak sempat istirahat untuk memulihkan kondisi mereka. Tapi, sama seperti mereka memuji Tuhan walaupun berada dalam penjara, sekarang pun mereka memuji Tuhan dalam perjalanan ini. Tuhan memimpin mereka ke Tesalonika. Karena itu mereka memohon kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dan keberanian untuk berbicara dengan berani kepada orang-orang yang tinggal di kota itu. Adik-adik, Tesalonika adalah satu kota yang besar seperti Antioquia dengan jalan-jalannya yang lebar dan orang-orang yang sibuk berjual beli. Paulus mengenal beberapa orang Yahudi. Di manakah rumah ibadat di kota ini? Paulus bertanya kepada salah satu di antara mereka. Datanglah bersama kami di hari Sabat minggu depan, dan kami akan menunjukkannya, jawab mereka. Pada waktu hari Sabat telah tiba, Paulus, Silas, dan Timotius mengikuti orang Yahudi ke rumah ibadat. Di tempat itu, Paulus diizinkan untuk berbicara. Ia berbicara kepada saudara-saudara sebangsanya tentang Tuhan Yesus dan menunjukkannya dari Alkitab bahwa Dia adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan. Tapi hati mereka masih tertutup, sama seperti Paulus sebelum ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin Yesus yang sudah disalibkan adalah Mesias?" Selama 3 minggu mereka terus memperdebatkannya di rumah ibadat. Tapi beberapa orang Yahudi dan Yunani percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa di antara mereka adalah wanita-wanita terkemuka di kota itu. Sama halnya seperti di Filipi, Tuhan juga sudah menyediakan tempat tinggal bagi para hambanya. Yason mengundang mereka untuk tinggal bersamanya. Di rumah ini Paulus mulai bekerja membuat kemah supaya mereka tidak menjadi beban bagi Yason. Orang-orang yang percaya boleh datang ke rumah Yason sampai tengah malam untuk bertemu dengan Paulus. Ia mengasihi mereka semua seperti seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Dengan sabar, ia menjelaskan jalan keselamatan kepada mereka dan bagaimana mereka harus hidup untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Beberapa minggu berlalu, terjadilah satu perubahan. Orang Yahudi di rumah ibadat merasa iri karena banyak orang Yunani yang menjadi percaya. Mereka segera mengumpulkan orang-orang jahat untuk membuat kekacauan di kota itu. Orang-orang ini segera menyerbu ke rumah Yason dan mencari Paulus dan teman-temannya. Pada waktu mereka tidak menemukannya, mereka segera menangkap Yason dan jemaat lainnya, menyeret mereka ke tempat pengadilan
dan menuduh mereka. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari dan Yason sudah menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka katakan bahwa Yesus adalah Raja dan lebih penting mematuhi dia daripada ketetapan Kaisar di Roma. Pada akhirnya Yason dilepaskan setelah membayar uang sebagai jaminan bahwa ia akan mematuhi ketetapan pemerintah. Pada waktu itu, di bawah kegelapan malam, Paulus dan teman-temannya pergi ke Berea, satu kota kecil, kurang lebih 40 km dari Tesalonika. Pertama-tama yang dilakukan Paulus dan teman-temannya pada waktu tiba di Berea adalah mencari orang Yahudi dan rumah ibadat. Orang Yahudi di Berea lebih ramah daripada yang di Tesalonika. Pada waktu Paulus mengajarkan mereka dari Perjanjian Lama dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan, mereka tidak menentangnya. Mereka membuka dan menyelidiki sendiri Alkitab untuk mengetahui apakah yang dikatakan oleh Paulus benar. Pada saat orang Yahudi mengetahui bahwa semua yang dikatakannya adalah benar, banyak yang berbalik kepada Yesus dan percaya kepadanya. Sama seperti yang telah dilakukan oleh banyak pria dan wanita di Yunani. Setiap hari mereka datang untuk menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus disembah dan dihormati di Berea, sampai orang Yahudi dari Tesalonika datang. Mereka datang untuk menghasut orang-orang, sehingga kota itu tidak aman lagi bagi Paulus untuk tinggal lebih lama di situ. Adik-adik, orang Berea tidak ingin mereka semua pergi. Cukup Paulus saja yang pergi dari Berea. Mereka memutuskan Silas dan Timotius tetap tinggal di sini untuk mengajar kami. Beberapa jemaat mengantar Paulus ke pantai dan menemaninya berlayar ke Athena. Ini adalah pertama kalinya Paulus pergi tanpa teman-temannya. Ia sangat merindukan mereka dan mengirimkan pesan singkat ke Silas dan Timotius di Berea. Segeralah datang kemari. Setelah orang Berea pulang, Paulus memperhatikan sekeliling Athena. Athena memang kota yang indah dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu pualam. Ada juga patung-patung pahatan buatan para ahli yang menggambarkan para dewa yang mereka sembah. Walaupun Paulus menikmati pemandangan yang indah di kota ini, tapi dia melihat patung dewa-dewa itu. Ia menjadi sangat sedih. Ia tidak datang sebagai turis untuk melihat-lihat, tapi untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Orang Athena suka mempelajari hal-hal yang baru. Apakah mereka mau mendengar dan berbicara dengan Paulus mengenai berita penting yang ia mau sampaikan kepada mereka? Nah, maka Paulus pun mencari rumah ibadat. Ia rindu bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Selain itu, ia juga pergi ke pasar-pasar dan berbicara kepada orang-orang yang ditemuinya mengenai satu-satunya Tuhan yang benar dan juga tentang dewa-dewa yang mereka sembah. Berita tentang pengajarannya segera menyebar ke seluruh penjuru Athena. Banyak orang yang ingin tahu tentang dirinya. Ada yang menghinanya. Apakah yang mau dikatakan si peleter ini? Peleter itu adalah tukang omong ya adik-adik ya. Lalu, tetapi yang lain menyuruh mereka diam dan berkata, "Mari kita dengarkan dia. Rupa-rupanya ia memberitakan mengenai dewa-dewa asing." Pada akhirnya, adik-adik, Paulus diundang untuk datang ke pertemuan Areopagus. Tempat ini adalah sebuah bukit yang terkenal di Athena, yang dipakai sebagai tempat persidangan. Semua keputusan sidang pengadilan yang diambil diumumkan dari tempat datar di atas puncak bukit.
merupakan satu kehormatan besar bagi Paulus, utusan Kristus. Diundang datang ke tempat itu untuk berbicara di depan orang-orang pandai dari Athena. Paulus memanfaatkan kesempatan ini dan berkhotbah dengan berani di bukit pengadilan itu. Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menyumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak kamu kenal tetapi kamu sembah. Itulah Allah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan langit dan segala isinya. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak memerlukan apapun dari kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia mau supaya orang mencari Dia. Dia bukanlah seperti dewa-dewa yang dibuat dari emas dan perak dan batu, menurut gambaran manusia. Dia memerintahkan agar semua orang bertobat dan menyembah Dia sebagai Tuhan. Suatu hari kita semua akan berdiri di hadapan tata pengadilannya. Dia telah menetapkan seorang hakim, yaitu Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Pada waktu orang-orang pintar dari Athena mendengar Yesus telah bangkit dari kematian, beberapa di antara mereka tertawa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bangkit dan hidup lagi? Mustahil. Yang lain berkata, lain kali kami mau mendengar lebih lanjut tentang semuanya ini. Tapi beberapa di antara mereka ada yang tetap tinggal bersama Paulus setelah yang lain pergi. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di antara mereka yang percaya ada seorang dari anggota Areopagus, namanya Dionysius, dan seorang wanita bernama Damaris. Kedatangan Paulus ke Athena tidaklah sia-sia. Adik-adik, walaupun di Tesalonika dan Athena adalah kota-kota yang penting dan menarik daripada Berea, hal yang terbaik justru terjadi di Berea. Di sana orang-orang dengan rela hati menerima Injil yang diberitakan Paulus dan menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Berdagang, berpendidikan, dan ahli dalam memahat mungkin merupakan hal yang penting. Tapi mendengar dan mengerti firman Tuhan adalah jauh lebih penting lagi. Firman Tuhan juga memberikan kita pengetahuan dan membuat kita lebih bijaksana. Dalam firman-Nya kita mendapatkan hidup kekal. Tapi banyak orang yang masih belum tahu. Firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena itu, Paulus terus memberitakannya dengan berani. Pada akhirnya, orang-orang di Berea memperoleh lebih banyak berkat daripada orang-orang di Athena yang hanya ingin tahu dan mempercakapkan firman Tuhan sekedar sebagai satu pengetahuan yang baru, tapi tidak mau menerima dan mempelajari firman-Nya dengan tekun. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga ingin menjadi seperti orang-orang Berea? Iya, pasti adik-adik juga ingin seperti orang-orang yang ada di Berea. Adik-adik telah menerima firman Tuhan yang diajarkan setiap minggu ya, di sekolah minggu. Adik-adik, jangan merasa puas ya, hanya membaca dan mendengar firman Tuhan seminggu sekali saja di sekolah minggu. Tetapi adik-adik harus baca firman Tuhan setiap hari, mempelajari firman Tuhan setiap hari di rumah juga, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mau belajar selalu akan firman Tuhan setiap hari dan melakukan
apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tutup ya ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah bangsa kami Indonesia, kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas negeri kami. Berkatilah gereja kami Tuhan, kiranya semua tubuh Kristus bersatu, bertumbuh bersama di dalam iman percaya kepadamu. Berkati keluarga kami Tuhan, mama papa, kakak adik kami. Terpujilah Engkau, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dadah.